Assalamualaikum Fani. Fani sedang apa? Waalaikumsalam Bun. Ini nih Bun, Fani pengen bikin kue lumpur, tapi Fani lagi bingung. Bingung kenapa? Coba bilang ke Bunda, siapa tahu Bunda bisa bantu. Gini Bun, Fani pengen bikin kue lumpur sesuai resep di bawah ini, tapi Fani pengennya buat 10 kue dulu, karena kan masih nyoba pertama kali. Sedangkan di resepnya itu untuk 25 kue, jadi berapa banyak ya bahan-bahan yang Fani butuhkan biar jadi 10 kue tapi tetap sesuai resep. Oh, itu harus menggunakan perbandingan senilai. Fani sudah tahu belum perbandingan senilai? Hah? Perbandingan senilai? Apa tuh Bun? Oke, kalau gitu yuk kita belajar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar, begitupun sebaliknya, di mana setiap perbandingannya itu akan selalu sama. Contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya 5 donat nih. 5 donat itu cukup dimuat dalam satu piring. Jadi satu piring itu penuh jika diisi dengan 5 donat ya. Kemudian kalau misalkan kita punya donatnya jumlahnya 2 kali lipatnya, jadi 10, berarti otomatis piring yang kita butuhkan juga menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 2. Kalau misalkan donatnya bertambah nih, jadi 15 donat, berarti piring yang kita butuhkan akan juga bertambah. Menjadi berapa? Ya menjadi 3. Oke. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan donatnya berkurang nih, jadi 10, berarti piringnya juga berkurang, piring yang kita butuhkan. Oke, itu contohnya ya. Langsung aja sekarang contoh ke soal cerita. Misalkan ubi jalar itu adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus itu adalah 1:2. 1:2. Nah, jika kalian ingin membuat kue ubi jalar dengan 500 gram nih beratnya, ubi jalarnya beratnya 500 gram, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Dan ingat, perbandingan tepung terigu dan ubi jalar itu 1:2. Oke. Kita tulis, kita bentuk dalam bentuk tabel. Cara pertama nih. Yang pertama, kolom pertama, ini perbandingannya tadi, terigu 1, ubi jalar 2. Kemudian di pertanyaannya, ubi jalarnya diketahui nih, beratnya 500 gram. Berarti berapakah banyak tepung terigu yang dibutuhkan? Ini kita simbolkan X. Kenapa? Karena kita belum tahu nilainya. X. Kayak Mr. X itu kan, seseorang yang belum diketahui siapa namanya, kita sebut dengan Mr. X. Nah, kalau di sini di matematika, bilangan yang belum diketahui nilainya, kita simbolkan dengan huruf. Misalkan di sini adalah huruf X. Nah, caranya gimana? Karena ini perbandingan senilai, kita lihat 2 ke 1 itu dibagi 2. Maka di sini juga sama. Kalau di sini dibagi 2, berarti yang di sini juga dibagi 2. 500 dibagi 2 berapa? Ketemu 250.
Jadi, berat tepung terigu yang dibutuhkan adalah 250 gram. Itu untuk cara pertama. Ibu punya cara lain lagi, cara yang kedua. Kita menggunakan aljabar. Tadi diketahui perbandingan tepung terigu dengan kentang itu 1:2. Kemudian di sini berat kentang itu 500 gram, berat tepung terigu belum diketahui, kita simbolkan dengan X. Setelah seperti ini kita kalikan silang. Jadi 2 kali X sama dengan 1 kali 500 atau 2X sama dengan 500. Setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi 2X itu dibagi dengan 2, hasilnya jadi X 500 per 2. Ketemu X sama dengan 250. Jadi tepung terigu yang dibutuhkan adalah 250 gram. Sama kan antara cara satu dengan cara yang kedua. Nah ini caranya nggak saklek seperti yang ibu sampaikan aja. Misalkan teman-teman punya cara yang lain, tapi dengan alasannya logis, boleh-boleh aja. Tapi ingat, alasannya harus logis. Contoh yang kedua, jika harga 4 kg beras adalah 36.000 nih, berapakah harga 12 kg beras? Oke, cara pertama sama kayak tadi ya, ibu bentuk tabel. Nah di sini harga berat beras 4 kilo sama 12 kilo. Kemudian harga berasnya untuk beras 4 kilo harganya 36.000. Nah beratnya 12 kilo berarti harganya berapa? Kita simbolkan dengan X karena harganya belum kita ketahui, masih mau kita cari. Karena perbandingannya sama, kita lihat 4 ke 12 itu dikali 3. Berarti harganya pun juga sama dikali 3. 36.000 dikali 3. Hasilnya 108.000. Jadi harga 12 kg beras adalah 108.000 rupiah. Oke, kita coba untuk mencari dengan cara yang kedua, dengan cara aljabar. Nah, perbandingan berat beras, ya tadi kan diketahui 4 di awal 4 kilo, kemudian di akhir 12 kilo, berarti perbandingannya adalah 1:3. Oke, karena 4/12 itu bentuk paling sederhananya adalah 1/3. Setelah itu 1/3 itu sama dengan 36.000 per X. 36.000 tadi adalah harga beras 4 kilo, terus X adalah harga beras 12 kilo yang kita cari nih, yang mau kita cari. Kemudian sama seperti tadi, kita kalikan silang. 1 kali X sama dengan 3 dikali 36.000. 1 kali X itu sama dengan X. Kenapa? Oke, coba kita ingat-ingat lagi. 1 kali 2 sama dengan berapa? 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, konsep perbandingan senilai 4. ini juga 1 kali berlaku 5, ketika 5. kita Berarti 1 berinfak, kali X itu seperti adalah di surat X. Al-Baqarah ayat 261. X sama dengan Perumpamaan 3 orang yang dikali menginfakkan hartanya di jalan 36.000. Allah Kita kalikan seperti silang sebutir tadi ya. biji yang menumbuhkan 7 Setelah tangkai. itu udah Pada deh. setiap tangkai 3 ada sama dengan 100 biji. 108. Nah, itu kan misalkan 1 Dari biji mana? aja Dari 3 tumbuh dikali menjadi 36.000. 100 biji. Oke, Kalau sama kan misalkan jawabannya antara infaknya cara lebih 1 banyak, dengan cara 2. Kita lanjut contoh diumpamakan misalkan berikutnya. 2 butir biji, maka ini tumbuhnya permasalahan jadi yang di awal tadi, yang Fani 1.400 bingung nih. biji. Kalau misalkan mau bikin kue lumpur sebanyak 10 biji doang, berapakah bahan-bahan yang diperlukan? Tapi tetap sesuai dengan resep berikut. Karena ini bahan-bahannya cukup banyak ya, ibu bahas cuma satu bahan aja nih, misalkan berapakah santan yang dibutuhkan untuk membuat 10 buah kue lumpur. Oke, kita buat tabel. Banyaknya kue di resep ada 25. Kemudian banyak kue yang akan dibuat itu adalah 10. Kemudian untuk santannya, jika 25 kue lumpur, itu santannya butuh 500 ml. Kalau misalkan 10 kue, berarti berapakah santan yang diperlukan? Nah, kita cari, karena ini 25 ke 10 ini nggak bisa ya. Nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi, berarti kita pakai cara yang kedua, pakai cara aljabar. 25 per 10 sama dengan 500 per X. 25 itu resep,
banyak kue lumpur yang dihasilkan pada resep. Kemudian 500 ini banyak santan yang dibutuhkan untuk membuat 25 kue lumpur. Kemudian 10 ini adalah kue yang akan dibuat oleh Fani sebanyak 10 buah. Oke, sama seperti tadi, kita sederhanakan dulu kalau misalkan bisa disederhanakan ya. 25/10 itu kan bisa disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Biar nanti ke bawahnya gampang ngitungnya, bilangannya nggak terlalu besar. Oke, 25/10 itu jika disederhanakan menjadi 5/2 sama dengan 500 per X. Tetap ya. Kemudian dikalikan silang 5 kali X sama dengan 500 kali 2. Nah, kemudian supaya ini bentuknya menjadi X sama dengan, maka kedua ruas di sebelah kiri sama dengan, sama di sebelah kanan dibagi dengan bilangan 5. Oke, jadi 5X per 5 sama dengan 500 kali 2 per 5. Nah, 5 per 5 itu kan 1. Nah, 1 kali X itu X. Jadi X sama dengan 100 kali 2. 100 dari mana? Dari 500 dibagi 5. Setelah itu ketemu deh. X sama dengan 200. Atau banyak santan yang diperlukan untuk membuat 10 kue lumpur adalah 200 ml. Nah, konsep perbandingan senilai ini juga berlaku ketika kita berinfak. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, itu kan misalkan 1 biji aja tumbuh menjadi 100 biji. Kalau misalkan infaknya lebih banyak, diumpamakan misalkan 2 butir biji, maka tumbuhnya jadi 1400 biji. Maka semakin banyak kita berinfak, semakin banyak pula pahala yang akan kita peroleh. Makanya seperti di tema kalian pada saat ini, eko kuliner, kalau misalkan teman-teman udah punya usaha eko kuliner, jangan lupa nih menyisihkan sebagian keuntungannya untuk diinfakkan. Itu aja, terima kasih. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.